Sekelas TGUPP kok ngelesnya murahan soal surat Pemprov DKI ke Dubes, ditulis oleh Sardi di cworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Seperti kita ketahui, beredar surat dari Pemprov DKI terkait bantuan fasilitas penanganan COVID-19. Surat tersebut tersebar, entah siapa yang pertama kali menyebarkan. Jadi viral dan dikritik habis-habisan karena Pemprov DKI dianggap meminta sumbangan. Ada yang bahkan lebih menohok, surat itu dianggap sebagai pengemis secara halus. Ini bukan hanya dianggap mempermalukan negara sendiri, tapi membuat negara ini seolah tidak punya harga diri, padahal pemerintah pusat masih sanggup menangani. Buktinya dilakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Bahkan ada bansos khusus untuk itu kepada warga yang terdampak. Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu meminta klarifikasi kepada Pemprov DKI terkait surat itu. Dari hasil klarifikasi itu, Pemprov DKI Jakarta menarik surat tersebut. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penarikan surat tersebut. Kalau menurut pandangan orang awam, penarikan tersebut karena jadi bahan cibiran masif. Pemprov DKI dan Anies jadi bulan-bulanan publik. Sehingga, ketimbang membuat polemik kian meruncing, lebih baik menarik kembali surat tersebut. Ibarat sudah ketahuan baru bertindak. Kalau belum ketahuan, silahkan lanjutkan. Tapi untuk hal ini Pemprov DKI benar-benar sudah keterlaluan. Kalau tidak salah, tidak seharusnya Pemprov DKI melakukan itu. Urusan Dubes bisa melalui pemerintah pusat. Dan kalau ini benar, artinya mereka melangkai wewenang pusat. Entah untuk gagah-gagahan atau gubernurnya merasa sudah jadi presiden, atau bahkan bikin malu negara ini. Anggota TGUPP Tatak Ujayati buka suara terkait surat tersebut. Dia menilai surat Pemprov DKI Jakarta Dubes di ibu kota terkait bantuan fasilitas penanganan COVID-19 bukanlah dalam konteks meminta sumbangan. Surat tersebut adalah ajakan Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi menangani pandemi COVID-19. Bukan minta sumbangan, tetapi ajakan kolaborasi. Kolaborasi itu gotong royong. Pemprov mengajak siapapun elemen masyarakat termasuk pengusaha dan lain-lain untuk bergandeng tangan atasi pandemi. Sumbangan tidak dalam bentuk uang, tetapi barang dan langsung diserahkan kepada rumah sakit dan masyarakat yang membutuhkan, kata Tata. Kalau minta seluruh elemen bangsa ya kenapa bikin surat ke Dubes? Apakah Dubes termasuk salah satu elemen bangsa? Kalau mau ngeles tolong jangan terlalu muka tebal, menggelikan soalnya. Beginikah kualitas anggota TGUPP yang memang selama ini sudah diragukan? Isi suratnya kan sudah jelas ditujukan kepada para dubes di ibu kota, pakai bahasa Inggris pula, mengajak semua elemen dan siapapun. Kenapa pakai bahasa Inggris? Sejak kapan bahasa resmi di negara ini jadi bahasa Inggris? Dan sejak kapan semua masyarakat kita bisa paham bahasa Inggris? Ngeles kok, tidak cerdas, kayak orang tidak berpendidikan. Anggota TGUPP sudahlah diragukan kinerjanya, banyak pula jumlahnya. Gajinya fantastis, tapi untuk urusan ngeles membela atasan saja pun sungguh tidak becus. Ngelesnya kelihatan amatiran dan murahan, mirip ngelesnya anak kecil yang sangat gampang dipatahkan. Atau jangan-jangan TGUPP ini tugasnya lebih condong ke membersihkan blunder yang dibuat oleh atasannya. Tim untuk menjadi tameng kalau gubernur bikin blunder. Kembali terjadi pemelintiran istilah yang keren. Dulu ada markup anggaran, malah dibilang kelebihan bayar. Sekarang ada isu minta sumbangan dibilang kolaborasi. Memang mantap sih, anak buah dan atasan pintar, sama-sama jago ngeles, menata dan memelintir kata agar lebih enak didengar oleh telinga. Malulah, anggaran tersebar se-Indonesia. Anggaran cat sana sini ada, apalagi Formula E yang ratusan miliar. Selalu ada. Proyek-proyek tak bermanfaat yang cuma jangka pendek ada anggarannya. Tapi untuk hal mendesak seperti fasilitas rusun untuk penanganan pandemi malah minta ke perwakilan negara luar. Muka mau ditaruh mana? Kita tahu gubernur ini tidak tahu malu dan lebih suka mempermalukan negara. Lebih jantan minta pendukung galang donasi. Kenapa tidak minta salesman kafling surga galang donasi? Gampang mah, mereka bisa kasih surga bagi yang nyumbang dan ancam jenazah tak akan disolatkan bagi yang tidak mau. Atau suruh ustadz yang pernah galang donasi buat beli kapal selam. Atau bisa juga suruh siapa itu yang katanya singa berzikir ya? Bagaimana menurut Anda?
Daripada tutup rumah ibadah selama PPKM, mendingan pemerintah tutup mulut Abdul Somad. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Setelah ngamuk-ngamuk soal dana haji yang berujung dia ngeper juga, sekarang Abdul Somad ini ngamuk-ngamuk soal rumah ibadah yang ditutup selama PPKM darurat. Selain Waketum MUI, Abdul Somad ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu influencer banyak orang. Banyak orang yang dengan mudah dan dengan otomatisnya mendengar dan menganggap apa yang dikatakan Abdul Somad merupakan sebuah dalih kebenaran. Ini yang bahaya, dan sekarang dia mengatakan dengan jelas bahwa dia marah soal PPKM darurat yang harus menutup rumah ibadah. Penulis melihat apa yang dikerjakan para pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno di tahun 2019 justru bukannya mendukung program pemerintah. Indonesia menutup pintu haji 2 tahun ini karena memang sederhananya Arab tidak memberikan izin. Jadi penutupan dari dua pihak. Saat itu Abdul Somad ngamuk-ngamuk dan mencak-mencak di hadapan para jemaahnya yang enggak takut COVID. Lalu setelah diminta klarifikasi oleh pihak terkait, Abdul Somad mendadak ngeper entah ketakutan di penjara atau enggak, mengatakan bahwa dia tidak tahu terkait pengelolaan dana. Ya, sekali boleh bebas, tapi sekarang ini Abdul Somad lagi-lagi bikin sensasi ngamuk-ngamuk saat mengetahui bahwa PPKM darurat mewajibkan rumah ibadah ditutup sementara. Padahal kita tahu bukan cuma rumah ibadah Islam, tapi juga rumah ibadah agama lain juga ditutup. Kami juga nggak suka rumah ibadah kami ditutup untuk menghindari laju penularan. Tapi kami tidak se-ekstrim itu karena kami tipe orangnya santai. Gereja itu kalau di dalam Kristen bukan hanya gedungnya. Gereja adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu resonansi dengan kebenaran. Ibadah fisik menjadi tidak mutlak meski banyak yang hilang dari sana. Persekutuan dan embodiment di dalam gereja hilang. Tapi kami percaya juga bahwa pandemi ini tidak selamanya memecah belah gereja Tuhan. Ini yang harus Abdul Somad pelajari. Ibadah di rumah setahu saya bisa dikerjakan kok. Tidak harus datang ke rumah ibadah untuk mendengarkan tausiah, bisa juga kok. Apalagi di Indonesia, sejak era Soeharto, tua-tua masjid kan banyak. Jadi ada satu khatib masjid datang ke masjid lalu orang sekeliling juga bisa mendengar dari rumah. Silahkan kembangkan menurut keyakinan Anda. Saya duga marah-marahnya Abdul Somad ini bukan sekedar karena agama, tapi entah kenapa saya curiga Abdul Somad ini hanya marah-marah berdasarkan ketidaksukaan. Lagi pula beberapa orang penting di negara ini pasti mempertimbangkan banyak pihak untuk melakukan PPKM. Setuju atau tidak setujunya kita dengan PPKM itu satu hal, tapi kesadaran kita akan PPKM itu hal yang lain. Saya tidak setuju dengan PPKM. Saya sudah menyuarakan akibat-akibat yang muncul. Status pandemi macam ini juga saya tidak setuju. Suara-suara saya dan beberapa penulis senior cukup jelas. Akan tetapi ini hanya sebatas kritik dan saran, bukan marah-marah lalu memprovokasi orang dengan sengaja. Beberapa tulisan mungkin bisa dianggap provokasi, tapi itu sekali lagi merupakan pandangan orang lain terhadap tulisan. Tidak ada ajakan untuk pembangkangan. Apalagi para komentator yang menyerbu artikel Pak Alifur Rahman. Mereka bodoh, gak paham bedanya memberikan kritik dengan menghasut orang untuk melakukan pembangkangan. Jelas apa yang dilakukan Abdul Somad adalah upaya pembangkangan. Pengantin baru itu ngamuk-ngamuk, entah karena tidak puas kepada apa. Saya melihat ada hal yang cukup unik loh. Begini, mereka yang membangkang biasanya memang mudah dilacak masa lalunya. Kebanyakan dari mereka adalah oposisi Jokowi. Lihat saja Abdul Somad, lihat lagi Waketum MUI. Lihat lagi orang-orang yang cenderung membangkang, memprovokasi dan juga melakukan upaya pengerdilan proses vaksinasi dan protokol kesehatan dengan cara-cara yang tidak pantas. Pemerintahan Joko Widodo perlu dikritik, tapi bukan berarti melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Abdul Somad ini sudah wajib dihentikan provokasinya. Abdul Somad ini orang yang pintar mencari dukungan. Followers banyak sekali. Masalahnya Indonesia ini bukan kurang orang yang pintar, melainkan Indonesia kurang orang waras. Pandemi ini ada, nyata, dan memang gak harus ditakut-takutin seperti akun dungu Pandemic Talks atau dokter juru bicara Anies Baswedan. Makanya kita harus dukung program pemerintah. Kalau PPKM ya PPKM, kecuali kalau memang pemerintah daerahnya aneh dan tidak bisa menjelaskan kenapa harus ada pos penyekatan di Suramadu atau PPKM di Bali yang pelan-pelan menyengsarakan masyarakat Bali. Kalau untuk urusan ibadah nggak mati kan? Apa jangan-jangan ibadah nggak sepenting kerja? Menurut hemat saya, rumah ibadah
nggak ditutup asalkan laksanakan protokol kesehatan ketat 5M. Harusnya bisa-bisa saja. Saya yakin pemerintah berat menutup rumah ibadah, perlu pertimbangan keras, tapi ya kalau harus dilakukan ya lakukan. Namun menurut saya, daripada pemerintah tutup rumah ibadah, mendingan tutup mulut-mulut orang yang menghasut masyarakat semacam Abdul Somad, Waketum MUI, dan beberapa orang yang berpengaruh lainnya terhadap penyebaran virus ini. Misalnya, kalau belanja, kerja, nakes, makan dine-in dengan prokes, terus kena, ya mau gimana lagi? Ini fungsi vaksinasi, mengurangi resiko yang seperti ini. Tapi kalau hangout, makan-makan, tidak taat prokes, lalu ngumpul-ngumpul, hahaha lepas masker muncrat-muncrat, ya kita hanya ngemil popcorn sambil nonton. Begitulah virus-virus. Lalu bagaimana komentar dari Anda?